Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for giving us the opportunity to be here today. We are very happy to collaboration with UMKM Cornbridge through this pengabdian kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini, kami ingin berbagi ide dan insight yang diharapkan dapat membantu pengembangan usaha Cornbridge, khususnya dalam meningkatkan nilai produk dan daya saing bisnis. We believe that UMKM has a big potential to grow and create positive impact for the local economy. Obviously, this presentation can give useful insight and practical solution for future development. Thank you for your time and attention. Let's get started. Kita masuk ke latar belakang UMKM Cornbridge terlebih dahulu. UMKM ini memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian, terutama dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Namun, dalam praktiknya banyak UMKM yang masih menjalankan usahanya secara sederhana tanpa memahami risiko, baik bagi pelaku usaha maupun konsumen. UMKM Cornbridge ini sebagai usaha makanan juga menghadapi tantangan yang sama, seperti perizinan, pencatatan keuangan, serta pemahaman tentang hak dan kewajiban pelaku usaha. Oleh karena itu, kegiatan PKM ini dilakukan untuk melihat sejauh mana penerapan hukum bisnis pada UMKM Cornbridge dan bagaimana dampaknya terhadap perlindungan konsumen. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Tata Anastasia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, selanjutnya itu ada tujuan kegiatan PKM. Nah, tujuan dari kegiatan PKM ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum bisnis pada UMKM Cornbridge. Nah, selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk melihat kepatuhan hukum dan perizinan usaha dan praktik transaksi yang dilakukan, hubungan antar pelaku usaha dan konsumennya, serta pemerasan hukum yang dimuncul di lapangan. Nah, di sisi lain, di sisi konsumen, kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan, kenyamanan dan kepercayaan konsumen terhadap UMKM Cornbridge sebagai usaha makanan. Metodologi kegiatan. Metode yang digunakan dalam kegiatan PKM ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif sederhana. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami kondisi usaha, kendala, dan pemahaman hukum pelaku UMKM. Sementara pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengelola hasil kuesioner konsumen. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung ke lokasi untuk lokasi usaha, wawancara pemilik UMKM Cornbridge, serta penyebaran kuesioner kepada 15 responden yang merupakan konsumen UMKM tersebut. Gambaran UMKM Cornbridge. UMKM Cornbridge merupakan usaha makanan berdasarkan jagung yang menawarkan produk dengan harga terjangkau dengan rasa yang cukup diminati oleh masyarakat. Sistem pengelolaan usaha masih bersifat sederhana, baik dari segi produksi, pemasaran, maupun pencatatan keuangan. Produk dibuat secara langsung atau fresh, sehingga pelaku usaha cukup memperhatikan kualitas bahan baku dan kebersihan. Namun dari sisi administrasi dan hukum bisnis, UMKM Cornbridge masih perlu pengembangan agar usaha dapat berjalan lebih tertib dan berkelanjutan.
Oke, selanjutnya itu kepatuhan hukum dan perizinan. Berdasarkan hasil wawancara kami, UMKM Conrich sudah memiliki nomor induk berusaha atau NIB sebagai legalitas dasar usaha. Selain itu, UMKM juga telah memiliki NPWP, namun pelapor pajak belum dilakukan secara rutin karena keterbatasan pemahaman atau pengelolaan administrasinya. Lalu ada pencatatan keuangan yang masih dilakukan secara sederhana dan belum terstruktur. Beberapa izin pendukung usaha seperti izin lingkungan atau izin khusus lokasi usaha masih perlu dilengkapi, atau aturan pemerintah yang penting berpengaruh terhadap usaha ini adalah kebersihan dan jam operasional. Oke, di sini saya akan menjelaskan praktik transaksi dan hubungan dengan konsumen. Dalam menentukan harga, UMKM Conrich mempertimbangkan biaya bahan baku dan harga pasar di sekitar lokasi usaha. Harga makanan umumnya diinformasikan secara langsung kepada konsumen, baik melalui daftar menu maupun penjelasan lisan. Namun, pemberian bukti transaksi seperti nota atau struk belum dilakukan secara rutin untuk menjaga kualitas dan kebersihan makanan. Pelaku usaha menggunakan bahan baku segar dan membersihkan peralatan masak secara rutin. Jika terjadi komplain, penjual akan langsung menanggapi dan berusaha memberikan solusi kepada konsumen. Selanjutnya, hasil kuesioner konsumen. Dari hasil kuesioner terhadap 15 responden, seluruh responden menyatakan bahwa membeli makanan di UMKM Conrich. Mayoritas konsumen menilai bahwa harga makanan tersebut cukup jelas dan sesuai dengan kualitas produk. Sebagian besar responden juga menyatakan bahwa makanan tergolong bersih dan aman untuk dikonsumsi. Dari sisi pelayanan, mayoritas konsumen merasa nyaman dan puas, meskipun masih terdapat beberapa responden yang memberikan masukan agar pelayanan dan kebersihan dapat lebih ditingkatkan. Permasalahan umum di lapangan. Permasalahan hukum yang paling sering muncul pada UMKM Conrich ini adalah komplain konsumen terkait rasa, harga, atau pelayanan. Selain itu, pernah terjadi keterlambatan pembayaran pada pesanan dalam jumlah besar. Namun, seluruh permasalahan tersebut diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan tanpa melibatkan jalur hukum formal. Menurut pelaku usaha, permasalahan hukum yang paling sering dihadapi UMKM makanan adalah kurangnya pemahaman terhadap aturan usaha dan keterbatasan pendampingan dari pemerintah. Ke bab kesimpulan dan saran, berdasarkan hasil PKM dapat disimpulkan bahwa UMKM Conrich telah menerapkan hukum bisnis secara dasar, terutama dalam menjaga kualitas produk dan hubungan dengan konsumen. Namun masih terdapat kekurangan dalam aspek perizinan, pencatatan keuangan, dan pemahaman hukum bisnis. Saran yang dapat diberikan adalah agar UMKM Conrich melengkapi perizinan usaha, meningkatkan pencatatan keuangan secara rutin, serta mengikuti pembinaan atau sosialisasi hukum dari pemerintah. Selain itu, pemerintah diharapkan dapat memberikan pendampingan hukum yang lebih sensitif
bagi UMKM agar usaha dapat berkembang secara berkelanjutan dan aman secara hukum. Okay. Before we end this presentation, we would like to say thank you for the opportunity, support, and warm cooperation from UMKM Conrage. We truly appreciate the change to learn and grow together through this PKM activity. We hope that the ideas and suggestions we shared today can be usable and give positive impact for the development of Conrich in the future. Of course, this program is not the end, but hopefully the beginning of a sustainability collaboration. Once again, thank you for your attention and participation. We hope this session brings value and inspiration for all for all of us. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.